Kita doa sama-sama ya. Bapak mengucap syukur hari ini kita bisa kumpul di sini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, disirami oleh firman-Mu, diperkuat sehingga kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu dan lebih dari itu kami semakin mengasihi Engkau. Roh Kudus pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, judul saya keadilan Tuhan dalam kemurahannya. Ya, siapa di sini yang pernah ngelihat sekeliling ada ketidakadilan? Pernah lihat? Pernah ya? Di sekeliling ya, di media sosial ya, di TV ya, dari skala yang kecil sampai skala dunia kita ngelihat kok banyak sekali ketidakadilan terjadi dari semua aspek kehidupan. Bahkan mungkin saudara pernah ngalamin diperlakukan tidak adil. Ya, yang pernah anggukan kepala aja. Puji Tuhan, saya juga pernah. Ya, gimana rasanya diperlakukan tidak adil? Contohnya gini misalnya, ini misal, saudara udah kerja baik nih di perusahaan, wah baik. Yang dapat promosi si Anu. Kita udah dapat kerja, yang dinaikin gajinya yang dia. Padahal kalau dibanding-banding kayaknya harusnya saya yang lebih dapat promosi. Ya. Atau mungkin saudara ada tender, saudara udah mengikuti semua prosesnya, seharusnya saudara yang dapat tender itu. Tapi dicurangi orang lain yang dapat tender. Ya. Atau pernah kita nolongin orang, kita bantu orang nih. Sesudahnya orang itu ngegigit kita. Artinya pas kita bukan malah dia ngebalik, ya, dia memperlakukan kita tidak baik, bahkan waktu kita butuh bantuan dia nggak tolong kita. Ya. Atau saudara juga mungkin pernah gini ngerasa, saya hidupnya kok udah benar ya, ke gereja iya, ya nggak pernah telat, ya gitu. Pujian penyembahan iya, Alkitab udah baca bolak-balik 10 kali. Ya. Kok hidupnya kok kayaknya yang sebelah hidupnya kayaknya jauh lebih benar saya gitu. Kok kenapa hidupnya kok lebih enak gitu? Kok kayaknya hidup tuh nggak adil. Ya. Atau mungkin kita nyatakan cinta sama cewek tapi ditolak. Ini mah bukan ya. Ini mah mungkin memang bukan jodohnya aja gitu. Ya. Ketawanya kencang itu. Tapi intinya sih kita pernah melihat, bahkan kita pernah ngalamin bagaimana kita diperlakukan tidak adil. Ya. Nah, berulang kali kita ngalamin ini, kita seringkali jadi pesimis. Kita jadi ragu. Keadilan itu benar ada apa enggak? Gitu. Apakah ini cuma hayalan doang? Saudara pernah lihat film? Biasanya tokoh utamanya diperlakukan tidak adil, dipersalahkan, diburu sama penjahat. Tapi kita tahu hasil akhirnya pasti menang. Ya, gitu. Tapi ini cuma di film. Kalau di kenyataan kita nggak berani berharap 100% keadilan itu pasti ada. Kayaknya kita hilang harapan. Ini mah cuma di film, di kenyataan kayaknya agak susah. Berarti kita semua itu butuh yang namanya keadilan. Benar gak? Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita mau merasakan, kita mau menikmati apa yang adil. Pertanyaannya, mungkin apa enggak kita bisa merasakan keadilan? Jawabannya pasti. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, salah satu atribut karakternya, dia itu adil. Mazmur 89 ayat 15, katakan demikian. Keadilan dan hukum adalah dasar kerajaanmu. Kasih dan kesetiaan nyata dalam segala tindakanmu. Jadi ayat ini menegaskan keadilan itu bukan hanya karakternya Tuhan, tapi landasannya, fondasinya bagaimana Tuhan bangun kerajaan, itu terdiri dari keadilan. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan selalu berdasarkan keadilan dan kebenaran. Jadi tidak mungkin ketidakadilan bisa nyelonong gitu aja di depan Tuhan, itu gak mungkin. Karena Tuhan mendirikan kerajaannya berdasarkan keadilan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara mengalami ketidakadilan saat ini, menantikan keadilan,
percayalah keadilan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau kasih contoh, salah satu contoh yang menurut saya contoh yang kuat di mana kita bisa lihat keadilan Tuhan itu pasti, itu Yusuf. Ya, dalam kehidupan Yusuf kita bisa lihat bagaimana keadilan Tuhan itu pasti. Padahal kita lihat banyak sekali ketidakadilan terjadi dialami oleh Yusuf. Pertama, dia dibuang sama saudara-saudaranya sendiri kan. Tadinya mau dibunuh kan, dibuang ke sumur, akhirnya dijual jadi budak. Padahal apa yang dilakukan Yusuf itu tidak setimpal dengan apa yang dia terima. Ini nggak adil. Ya, cuma karena saudaranya iri, Yusuf lebih dikasihi sama papanya. Ini ketidakadilan pertama yang dialami oleh Yusuf. Kedua, udah dibuang jadi budak kerja di rumah Potifar kan? Ya, Yusuf kerjanya baik gak? Kerjanya baik. Kerjanya bagus, jadi orang kepercayaan Potifar. Difitnah sama tante Potifar. Ya, difitnah masuk penjara. Adil gak? Nggak adil. Bayangin, udah kerja bener, ya, dimasukin penjara. Masa depan rusak, karir rusak, masa depan suram. Nama rusak. Ini Yusuf. Ketidakadilan. Udah beres? Belum. Di penjara. Dia dipercayakan oleh kepala penjara untuk bantu. Kerjanya bagus Yusuf. Bantu ada salah satu narapidana juga, juru minuman. Ditafsirkan mimpinya. Yusuf bilang, entong poho, jangan lupa. Nanti ingat saya. Gitu. Diapain? Dilupain. Padahal Yusuf udah tolong dia. Jadi Yusuf ngerasa, ini kapan keadilan bisa sampai ke saya? Nunggu lama itu. Akhirnya tiba-tiba juru minuman ingat pada waktu si Firaun punya mimpi. Akhirnya dipanggillah Yusuf keluar penjara, menafsirkan mimpi, baru dia diangkat. Ya. Nunggunya lama, bertahun-tahun, tapi keadilan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, kalau kan kita udah baca, kita tahu Yusuf itu akhirnya keadilan terjadi. Kalau kita bacanya nggak sampai habis, ceritanya kita baru baca. Bacanya kita belum sampai habis. Kita pikir gini, enggak mungkin. Keadilan bisa terjadi sama Yusuf. Enggak mungkin. Berapa kali Yusuf mengalami ketidakadilan? Kayaknya ini cuma hayalan. Ya. Tapi kita tahu, ya, keadilan Tuhan itu pasti. Ya. Nah, kalau sekarang kita ngerasa dalam posisi mengalami ketidakadilan, kita lihat rasanya banyak ketidakadilan terjadi. Ya, percayalah, Tuhan tidak pernah melewatkan ketidakadilan lewat gitu aja. Kenapa? Karena Tuhan kita, dasar kerajaannya itu keadilan. Kita mesti tetap percaya keadilan Tuhan pasti ditegakkan. Yang percaya katakan amin. Mazmur 37:28 dikatakan demikian. Sebab Tuhan mencintai perbuatan yang baik dan adil. Orang yang setia kepadanya tidak dibiarkannya terlantar. Ia melindungi mereka sampai selama-lamanya. Tetapi keturunan orang jahat akan ditumpas. Jadi saya tulis begini, keadilan Tuhan itu pasti. Dia tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi. Enggak mungkin. Karena ini Tuhan sendiri yang ngomong. Kita tadi baru nyanyi ya. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan kita bisa lihat contoh yang kuat gimana Yusuf sepertinya keadilan sulit tegakkan. Akhirnya terjadi. Kenapa? Karena Allahnya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yang dasarnya adalah keadilan. Jadi apapun posisi saudara, percayalah keadilan pasti ditegakkan. Baik dalam hidup pribadi kita, di tempat kerja, di tempat usaha, di dunia ini, di negara ini, pasti ditegakkan. Karena yang empunya adalah Allah. Yang setuju katakan amin. Nah kemudian yang menarik lagi gini. Yusuf itu waktu dijual umurnya 17 tahun. Kita lihat Kejadian 37 ayat 2.
Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Sini ada yang 17 tahun. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi pada waktu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, itu umur 17 tahun. Harusnya dia merayakan Sweet 17, tapi malah dijual 17 tahun. Pada saat dia diangkat jadi penguasa Mesir, umur berapa kita lihat? Kejadian 41-46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Jadi waktu Yusuf diangkat, itu umur 30 tahun. Berarti 30 dikurang 17 berapa? 13 tahun. Nunggu 13 tahun. Keadilan baru ditegakkan. Saya nggak tahu saudara nunggu berapa tahun. Semoga nggak lama-lama. Ya. Berarti gini, keadilan mungkin tertunda, tetapi tidak pernah dibatalkan. Yang percaya katakan amin. Boleh ditampilkan kata-katanya. Ya. Jadi kalau kita nunggu ya keadilan, rasa-rasanya kayaknya nggak mungkin. Gitu. Kita udah doa, kita udah puasa, kita udah melakukan segala hal, kayaknya nggak mungkin. Ya, penundaan bukan berarti pembatalan. Dan kita bisa lihat Yusuf, 13 tahun. Akhirnya keadilan ditegakkan. Ya. Yusuf contoh yang kuat bagaimana keadilan Allah mungkin tampak tertunda. Tetapi tidak pernah dibatalkan. Nah kita harus bersabar, kita harus percaya sama janji Tuhan. Pengkhotbah 3:17 dikatakan demikian. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Katakan ada waktunya. Ada waktunya. Nah Tuhan punya waktunya yang terbaik. Tuhan punya rencananya yang sempurna. Kita percaya pada waktunya Tuhan akan menegakkan keadilan. Keadilan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ya. Ada kepastian keadilan dari Tuhan. Walaupun sepertinya kok kayak lama. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sedikit pun. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau dalam ayat ini kita berarti ngerti gini. Kalau ada penundaan itu bentuk kesabaran Tuhan. Tuhan mau kasih kesempatan sama orang itu untuk tobat. Itu. Kenapa? Karena selain Tuhan adil, Tuhan itu kasih. Jadi setiap keputusan apapun yang Tuhan ambil, dasarnya selalu kasih. Begitu juga dengan keadilan. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bayangkan Yusuf gitu, wah ini situasinya sulit ya. Saya nggak tahu saudara pernah ngalamin nggak sama seperti Yusuf. Ya mungkin saya percaya nggak pernah. Ini saudara bayangin kalau kita baca si enteng, tapi ngalamin, wah gila ini. 17 tahun saudara-saudaranya mau bunuh Yusuf, dijual ke budak. Ya. Udah langsung, wah levelnya level luar biasa. Jadi budak. Jadi budak itu jadi pembantu kasar gitu. Ya. Dulunya kan enak. Ya. Makan mungkin misah, tidur misah. Ya. Semua privilege dia hilang semua. Dia nggak tahu masa depannya jadi apa. Ini yang dialami Yusuf. Ya. Kemudian dia jadi narapidana kan. Statusnya narapidana. Gitu. Udah gitu dilupain sama orang. Padahal dia udah tolong orang. Dan harus nunggu 13 tahun. Ya, 17. 13 tahun lama ini. Dia harusnya bisa bangun usaha kayak yang tadi ya. Dari tahun berapa kan. Yusuf nggak bisa. Udah ngaku bener, disikat ke bawah lagi. Udah ngelakuin bener, disikat lagi. Udah ngelakuin bener, dilupain. Nunggu 13 tahun.
Kalau kita lihat kondisi yang sangat sulit seperti ini, rasanya nggak mungkin. Ya, kayaknya nggak mungkin. Yusuf itu bisa berbalik, keadaan bisa berbalik, keadilan bisa ditegakkan. Nah, pertanyaan saya, sesulit apa situasi kondisi saudara dibandingkan sama Yusuf? Sesulit apa? Kalau Yusuf levelnya 10, saudara levelnya di mana? 1, 2, atau 3? Kalau Yusuf yang levelnya 10 bisa dibalikan oleh Tuhan, hal yang sama bisa terjadi sama saudara. Yang percaya katakan amin. Sesulit apapun sikon Anda, Tuhan mampu mengubahnya jadi berkat. Jadi poin saya begini, Tuhan mampu mengubah situasi sulit menjadi berkat. Ya. Kita tahu kan akhirnya Yusuf ini diangkat jadi penguasa Mesir, dia jadi berkat. Bukan hanya bagi keluarganya, tapi banyak orang di Mesir. Melalui 7 tahun kelaparan kan. Ya. Jadi sesulit apapun situasi saudara, Tuhan mampu mengubah situasi sulit menjadi berkat. Saya pikir saya ada tulis di atas ya. Gitu. Jadi ingatlah, kalau saudara mengalami posisi yang sulit, jangan takut. Tuhan bisa rubah jadi berkat. Sama seperti Yusuf. Saudara sesulit apa? Nah, yang menarik gini, tapi kan ini pun harus ada partisipasi dari kita. Betul? Bukan hanya dari Tuhan. Nah, kita bisa lihat Yusuf. Waktu Yusuf mengalami ketidakadilan, responnya bagaimana? Nah, kita mesti ikutin apa yang Yusuf lakukan. Yusuf tetap melakukan apa yang adil, tetap melakukan apa yang benar. Dia enggak balas saudara-saudaranya. Dia enggak balas istri Potifar. Dan ada satu statement yang luar biasa dari Yusuf waktu ketemu sama saudara-saudaranya. Dikatakan demikian. Kejadian 50:20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, kita mungkin mengalami ketidakadilan. Kita ngelihat banyak yang gak adil. Tapi kita jangan ikut-ikutan jadi seperti mereka. Kita mesti tetap lakukan apa yang adil, apa yang benar. Sama seperti Yusuf. Kalau kita mau, kehidupan kita jadi berubah. Tuhan bilang kan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Respon kita harus sama seperti Yusuf. Jadi kita dipanggil untuk hidup dengan adil. Keadilan harus jadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang Tuhan tuntut dari kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Yang percaya katakan amin. Ini Tuhan yang ngomong. Kita dituntut untuk berlaku adil. Jadi apapun ketidakadilan yang kita terima, kita percayakan saja keadilan ini sama tangan Tuhan. Firman Tuhan bilang kita gak bisa menghakimi, biar Tuhan yang menghakimi. Karena penghakiman Tuhan itu pasti adil. Seperti apa sih? Gini, bayangan saya. Kalau saya punya roti, di sini anggaplah ada 50 orang. Saya mau bagi rata. Kalau Tuhan potong, itu persis semuanya sama. Tidak lebih besar 1 mili atau tidak lebih kurang 1 mili. Itu potongan Tuhan. Adilnya tuh seperti itu. Ya. Jadi kalau kita menerima ketidakadilan, kasih aja sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan, sabar menunggu janjinya. Waktunya yang tepat pasti digenapi. Jadi kita jangan buru-buru. Ngambil dengan tindakan inisiatif kita sendiri. Tetap setia lakukan apa yang baik. Kita doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya hikmat dalam menunggu waktunya. Untuk tetap melakukan apa yang adil, apa yang benar. Sama seperti Yusuf.
Ingat, kalau keadilan mungkin tertunda, bukan berarti dibatalkan. Kita bisa lihat apa yang terjadi sama Yusuf. Roma 2 ayat 6 dikatakan begini. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita baca di Wahyu, semua akan menghadap Tuhan untuk dihakimi menurut perbuatannya. Semuanya seumur hidup. Kalau orang umur 80 tahun, dihakimilah selama 80 tahun itu. Semua orang tidak akan yang terlewat. Keadilan Tuhan pasti ditegakkan. Setiap perbuatan pasti dapat balasannya. Tapi kalau kita mah anak Tuhan beda. Kata siapa? Kita juga sama. Kita memang selamat. Ya, tapi Tuhan tetap akan perhitungkan. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Ya, nggak mungkin gitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Setiap ketidakadilan, setiap ketidakbenaran yang kita lakukan pasti akan ada konsekuensinya. Walaupun kita tetap selamat. Ya. 1 Korintus 3, 14, 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Selamat tapi tutung gitu ya mungkin ya. Selamat tapi tutung gitu ya. Yang lain keren gitu. Itu. Artinya gini. Tuhan kan kasih kita kepercayaan, kasih waktu, talenta, karunia, semuanya di dunia ini. Kesempatannya untuk apa? Untuk kita mendapatkan upah. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatunya bukan atas dasar keadilan, kita ngelakunya nggak benar, sia-sia semuanya. Gitu. Kita nggak dapat apa-apa. Sayang sekali, Tuhan udah kasih kita semua kesempatan untuk kita dapat upah. Tapi akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Semuanya hangus terbakar. Ingat, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tuhan sangat mencintai keadilan. Tuhan sangat mencintai hukum. Jadi gak mungkin ketidakadilan bisa nyelonong boy di depan Tuhan. Gak mungkin. Tuhan akan stop. Tuhan akan bereskan itu. Jadi ini satu peringatan untuk kita bisa sebagai umat Tuhan kita mesti hidup punya integritas. Hidup takut akan Tuhan. Ya. Contohnya gimana? Kalau saudara bergerak di bidang hukum, perlakukan semua orang harus adil. Tanpa pandang status, tanpa pandang jabatan, tanpa pandang kekayaan. Hukumnya mesti sama. Kalau saudara seorang guru, perlakukan semua siswa dengan sama. Tidak ada yang ini lebih favorit, nggak ada. Semua harus kasih kesempatan yang sama. Kalau saudara seorang dokter, saudara harus melayani semua pasien dengan sama. Jangan ngakalin pasien untuk dapetin keuntungan. Ya. Kalau saudara pimpinan, bos, saudara harus kasih upah yang adil sama pegawai saudara. Kalau saudara seorang pekerja, harus kerja dengan jujur, tidak korupsi. Dan yang lain sebagainya. Saudara lebih tahu. Nah, saya pernah ngalamin ketidakadilan. Saya nggak ngelakuin yang salah, dipersalahkan, difitnah. Saya nunggu kurang lebih mungkin 4-5 tahun. Keadilan itu baru digenapi. Ya, baru. Tapi saya lihat benar bahwa Tuhan itu tetap pegang janji. Ya, penundaan bukan pembatalan. Jangan takut. Kita punya Tuhan, kita mesti percaya sama Tuhan. Tuhan itu siapa? Kita mesti kenal siapa Tuhan. Kita tetap lakukan apa yang benar. Tuhan tidak pernah lalai dalam setiap janjinya. Keadilan pasti terjadi pada waktunya Tuhan. Respon kita mesti benar seperti Yusuf. Meskipun kita lihat dunia banyak ketidakadilan. Ya, banyak sekali. Tapi keadilan Tuhan itu pasti. Yang percaya katakan amin. Nah, Tuhan itu selalu bekerja di balik layar. Kalau kita nggak ngelihat perubahan, bukan berarti Tuhan nggak kerja. Tuhan kerja di balik layar. Untuk apa? Untuk membawa pemulihan. Untuk membawa keadilan. Dan untuk merancangkan rencana yang sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Khususnya kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya tulis begini. Ketika menghadapi ketidakadilan, tetaplah berlaku benar.
Tuhan akan membawa pemulihan dan terobosan dalam hidupmu. Saya sering lihat orang seperti ini. Saya sering lihat dan saya ngalamin. Ketika orang diperlakukan tidak adil, waduh rasanya berat ya. Kita nggak salah. Ya, semua orang kira kita yang salah. Ya, waduh kita ngapa-ngapain terbatas. Ya, kita mungkin ada yang stres juga. Ada yang dirugiin. Sampai habis-habisan. Ya, waduh gimana ini? Ya, itu. Tapi percayalah, ketika dia berlaku benar, Tuhan itu nggak pura-pura nutup mata gitu. Semua Tuhan lihat. Ya, nggak mungkin ketidakadilan lewat gitu aja. Dan kita mesti tetap berlaku benar. Percayalah, satu saat nanti waktunya kita akan mengalami terobosan. Keadilan ditegakkan. Dan bukan hanya itu, kita tahu Yusuf ini posisinya sangat-sangat tinggi. Tangan kanannya Firaun. Kesulitannya gila. Tapi pemulihannya gila juga. Saya nggak tahu seberapa sulit saudara. Tapi mungkin terjadi. Yang percaya katakan amin. Yuk mari kita berdiri, saya mau doa sama saudara. Nanti next minggu depan saya akan banyak bicara tentang kemurahan Tuhan. Ya. Kita mau semua tutup mata, kita mau doa. Saya nggak tahu mungkin firman ini bicara sama saudara atau mungkin sepertinya firman ini begitu pas sama saudara. Saudara diperlakukan tidak adil, saudara mengharapkan keadilan. Firman ini akan digenapi dalam kehidupan saudara. Ya. Tugas kita harus berlaku benar. Rasanya kita mau balas. Ya. Yuk kita sama-sama doa, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita minta Tuhan kasih kita hikmat, kita kasih kita kekuatan dalam menunggu waktu ini kita bisa melakukan apa yang adil, apa yang benar. Dan kita lepaskan pengampunan sama mereka. Ya. Bapak, ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memanggil kami untuk kami berlaku adil dan benar Tuhan. Kami tahu banyak sekali ketidakadilan. Tapi bukan berarti penundaan itu dibatalkan. Keadilan itu pasti. Karena Engkau adalah Tuhan yang adil. Keadilan adalah dasar kerajaan-Mu. Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan pertama-tama kepada setiap orang yang tidak berbuat adil kepada kami. Dan kami mengalami, kami menerima dampak dari ketidakadilan itu. Tuhan, tapi kami belajar dari kejadian nyata dari seorang yang bernama Yusuf Tuhan. Engkau mampu pulihkan Tuhan. Engkau mampu bukakan semua yang tertutup Tuhan. Engkau mampu menegakkan keadilan itu. Dan bukan hanya itu, Engkau mampu memberikan terobosan pemulihan dalam kehidupan. Dan kami percaya hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kami itu. Kami percaya Tuhan. Kami akan terus berlaku benar. Kami akan terus berlaku adil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.